Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi atau sharing informasi tentang cara mengerjakan S25A Simpatica. Sebagaimana kita ketahui bahwa S25 Simpatica A ini adalah sebagai aktivasi akun lembaga atau akun madrasah di sistem Simpatica. Tapi sebelumnya silahkan klik subscribe dan klik like, karena klik subscribe dan klik like ini adalah gratis, tidak akan mengurangi atau memotong pulsa data internet Anda. Dengan Anda mengklik subscribe ini dan klik like, berarti Anda telah berlangganan dan akan mendapatkan kiriman prioritas video-video dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Anda telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Sebelum kita mengerjakan form S25A Simpatica, maka ada syarat atau cara yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua guru dan staf madrasah harus sudah berstatus aktif di Simpatica pada semester berjalan, kecuali pada akun kepala madrasah, itu memang belum bisa aktif sebelum form S25A ini selesai dikerjakan. Yang kedua, pastikan semester dan tahun ajaran sudah benar. Jangan sampai mengerjakan semesternya belum benar. Yang ketiga, siapkan model jadwal mingguan. Kemudian yang keempat, tentukan wali kelas, seluruh kelas yang ada. Jadi semua kelas mempunyai wali kelas. Kemudian yang kelima, cek daftar siswa. Khusus RA, madrasah RA ini minimal mempunyai peserta didik 15 anak. Kemudian nomor 6, isi jam tatap muka atau JTM guru. Nomor 7, adakah asisten guru kelas? Khusus RA, satu kelas bisa diampu atau diisi 2 guru. Nomor 8, guru bersertifikat pendidik minimal memiliki 24 JTM dan maksimal 40 JTM. Sebagai catatan tambahan, khusus kepala yang sudah mempunyai 24 JTM secara sistem oleh Simpatica, jangan sampai mengisi seluruh JTM full kelas. Maka kalau itu terjadi, maka JTM-nya maka lebih dari 40 dan itu tidak akan bisa dicetak. Nomor 9, cetak lembar S25A. Kemudian nomor 10, seluruh guru membubuhkan paraf, sedangkan kepala madrasah tanda tangan dibubuhi stempel. Nomor 11, ajukan verbal ke admin Simpatica Kemenak kabupaten kota masing-masing. Itu adalah cara-cara atau syarat yang harus dipersiapkan ketika kita akan mengerjakan atau mengisi form S25A Simpatica. Yuk kita mulai langkah pertama. Caranya adalah kita buka laman Simpatica. Nah, ini laman Simpatica, kemudian kita masuk login. Nah, karena kita adalah admin madrasah atau admin RA, maka bisa masuk di login yang atas maupun yang bawah. Kalau yang atas itu langsung masuk ke laman admin Simpatica, kemudian yang bawah itu yang login PTK itu laman admin guru tetapi sebagai jabatan kepala.
kepala madrasah. Bisa lewat ini, bisa lewat ini, terserah. Nanti di switch di saat kita mengerjakan bisa berpindah ke admin atau admin pindah ke PTK bisa. Misalkan kita lewat admin ini dalam arti admin kepala RA. Ya, kita masuk ini username-nya, kemudian password-nya kita isi. Kebetulan sudah saya isi, tinggal masuk login. Ini yang pertama langkahnya adalah pastikan guru dan staf madrasah sudah berstatus aktif kecuali akun kepala. Nah, kita buka, data guru masih merah, kita cek. Nah, ini sudah semua kecuali kepala. Nah, berarti sudah benar ini. Kemudian staf madrasah ini sudah aktif, hijau, berarti sudah benar. Kemudian berikutnya yang kedua, pastikan semester dan tahun ajaran sudah benar. Berarti ini kita switch ke akun lembaga di sini, switch-nya itu. Jadi tidak usah keluar sini, tapi cukup di sini. Begini diklik, pilih. Nah, ini ada dua pilihan. Tadi yang pertama kan akun sebagai PTK, sebagai guru. Ini yang akun sebagai institusi atau lembaga atau RA atau madrasah. Berarti kita pilih yang ini. Klik. Itu kan langkah kedua, pastikan semester dan tahun ajaran berjalan sudah benar. Nah, ini berarti ke jadwal. Klik. Lihat kalender akademik ini, lihat kalender akademik. Nah, ini berarti di semester genap tahun ajaran 2021 ini sudah benar ini. Sudah benar. Nah, ini sudah benar, berarti ini sudah benar. Ini. Terus yang ketiga, siapkan model jadwal mingguan. Lihat model jadwal mingguan. Ini ada pilihan, kita ini terkait dengan kalender, ini terkait dengan jadwal, ini terkait dengan pengaturan model. Nah, kita lihat kita sudah punya apa belum. Kalau belum berarti kita kliknya di sini. Kalau sudah punya, kita lihat di sini, coba pilih kelas A. Nah, ini pengaturan model di sini model. Nah, kalau kita sudah, ini berarti sudah punya, ada model kelas A dan kelas B. Ini model kelas B saja. Kelas A, kelas B itu kalau masuk pagi semuanya. Nah, kalau yang ini kita set sebagai kelas B yang masuk siang, karena kita masuknya kelas pagi, antara A dan B masuk pagi semua, maka sini kliknya. Tapi kalau kita belum punya model, maka kita kliknya di sini membuat model baru. Karena kita sudah punya, sudah kita siapkan, maka klik di sini aja. Nah, klik di sini. Terus apakah Anda ingin mengubah model yang digunakan untuk kelas ini? Nah, kita ya. Nah, ini sudah. Nah, kita cek sudah benar istirahatnya ini masuk nanti jam 7, pulang jam 10. Terus kita siapkan sudah, maka langkah berikutnya adalah tentukan wali kelas. Klik kelas ini, kemudian daftar kelas. Nah, wali kelas, tentukan wali kelas. Caranya klik ini, ada semuanya, ada 4 kelas ya. Kelas A1, A2, B1, B2, semuanya masuk pagi semua. Kita klik di sini, edit kelas. Nah, edit kelas ini. Di kelas tentukan ini nama kelasnya sudah, kelas A, A1. Terus ini pilih wali kelas, daya tampung sampai 40 anak, tapi nanti kita isi tidak lebih dari itu. Pilih wali kelas 1A, kita pilih gurunya ini, kita simpan. Kemudian kelas A2, kita edit kelasnya, kita tentukan wali kelasnya.
Nah, ini pilih ini misalkan, kita simpan. Kemudian kelas B1, kita juga tentukan, kita edit kelas, kita pilih gurunya sebagai wali kelas, kita pilih ini misalkan, langsung simpan. Kemudian yang terakhir kelas B2, kita edit kelasnya, kita tentukan wali kelasnya, pilih wali kelas, kita pilih ini Putri Murni, terus simpan. Nah, ini sudah kelasnya sudah kita isi, wali kelasnya. Kemudian cek daftar siswa, langkah berikutnya cek daftar siswa. Ini berarti kita masuk ke siswa dan alumni, cek daftar siswa, terus kita tentukan, kita pilih ya, siswa ini, daftar siswa. Daftar siswa ini ada semuanya, ada 67. Ada 67. Nah, ini pembagian kelas dapat kita lihat filter data ini. Kita tentukan kelas A, laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada 32. Berarti ini memenuhi syarat, yaitu minimal 15 anak per kelas. Ini kita bagi 2. Karena ada 32 ini, berarti sudah memenuhi ketentuan, yaitu minimal 15 anak. Kemudian kita filter lagi, kita cek siswa kelompok B, ada minimal harus, karena membuka 2 kelas maka minimal harus ada 30 siswa. Kita coba cek 30. Nah, ini ada 35 siswa, berarti dapat kita buat 2 kelas. 2 kelas sudah benar. Berikutnya adalah langkah berikutnya, isi jam tatap muka guru. Maka kita klik menunya ini, menu sekolah, kemudian kita klik jadwal ya. Kemudian jadwal tatap muka guru, pilih kelas A, A1. A1 tadi kan wali kelasnya sudah kita pilih ya, ini Bu, kita pilih, maka kita isi jadwal guru. Ingat sesuai SK atau keputusan Dirjen Pendis, sesuai keputusan Dirjen Pendis nomor 2761 tahun 2019 tentang juknis penyusunan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan RA, maka jumlah JTM kelas RA adalah ini, yaitu 30 JTM. 30 JTM per JTM adalah 2,5 jam, per jam adalah 30 menit. Nah, ini ketentuannya. Nah, ketentuannya, maka kalau ketentuannya ini saya ulangi, berarti JTM untuk kelas RA per minggu adalah 30 JTM, 30 jam. Per jam adalah 2,5 jam atau 150 menit. Berarti satu hari ada 5 jam pelajaran atau 5 JTM. Kemudian per JTM itu lamanya adalah 30 menit. Ketentuannya ini, maka dalam pengisian JTM kelas itu, kalau kita mulai pukul 7 maka dikurangi istirahat setengah jam, maka rampungnya pukul 10. Kalau kita masuk sekolahnya pukul 07.30, maka pulangnya adalah 10.30, pukul 10.30. Menyesuaikan, kalau masuknya sekolah pukul 8, maka pulangnya pukul 11 setelah dikurangi jam istirahat. Langsung kita isi ya, langsung jam pertama, kemudian mata pelajaran tematik, lokasi ruang kelas, kemudian pilih gurunya. Nah, ini langsung kita ada asistennya. Nah, ini terkait dengan nomor 7 itu tadi, apakah ada asistennya, karena kelas RA itu dengan minimal 15 anak bisa diampu 2 guru.
atau diisi 2 guru, karena ini tidak punya asisten, langsung simpan. Ini juga sama, langsung 2 JTM. Ini tematik pelajarannya, ini di dalam ruangan juga, langsung pilih gurunya, terus tidak punya asisten berarti kosong, tidak, langsung simpan. Nah, ini pukul masuknya tadi masuknya pukul 7, berarti kalau pulangnya adalah pukul 10. Kalau masuknya 7.30 maka pulangnya 10.30. Kalau masuknya pukul 8 maka pulangnya pukul 11 tepat. Kita isi, lanjutkan isi jam JTM guru. Ini ruangan, pilih gurunya sama, kita klik langsung sampai selesai, sampai hari Sabtu nanti. Ini 2, klik, masih terus. Ini sama, diisi sampai tematik ya, tematik. Kita hari Jumat itu olahraga, maka kita pakai halaman RA tempatnya, gurunya sama. Ini karena olahraga kita pakai halaman RA. Nah, ini kembali ke ruangan karena habis olahraga. Gurunya masih sama. Terus kemudian hari terakhir, hari Sabtu, 3 jam. Ini kita praktek sholat di setiap hari Sabtu. Tematik, tempatnya nanti masjid, ini masjid. Terus pilihan guru sama, ada asisten tidak. Terus yang terakhir kembali ke ruang kelas, isi 2 JTM tematik. Ini ruang kelas, gurunya masih sama, tidak punya asisten, jadi klik simpan. Nah, sudah selesai. Ini 1 guru. Kemudian kelas A1 sudah selesai pengisian JTM guru, jam tatap muka guru. Kita lanjutkan ke kelas berikutnya, kelas A2. Sama. Ini kita pilih modelnya, model AB, karena kelas A dan kelas B masuk pagi semua, maka modelnya sama. Nah, ini intinya adalah model yang sudah lama yang pernah digunakan apakah akan dihapus, kemudian pilih diisi yang baru ya. Ini juga sama. Ini diisi langsung isi 3. Nah, ini pilih gurunya. Adakah asisten? Ada. Nah, ini hari Senin itu ada asistennya, klik. Nah, gitu. Terus ini diisi lagi, tematik, ruang kelas, adakah asistennya? Ada, diisi. Terus berikutnya hari sudah. Kemudian kelas A1 sudah, kelas A2 sudah, maka kita berpindah ke kelas B1. Nah, ini sama seperti tadi. Kita modelnya, pengaturan modelnya karena kelas A dan kelas B itu sama-sama masuk pagi, maka modelnya sama. Kita pilih kelas A, kelas B, ini sama. Terus ini apakah Anda ingin mengubah model yang digunakan untuk kelas ini? Nah, perubahan model jadwal akan mengakibatkan jadwal mingguan yang telah disusun akan hapus, ya, karena kita nyusun ulang. Nah, ini sudah, maka ini diisi JTM guru hari Senin 3 JTM, terus lokasinya ruangan kelas, kemudian gurunya B1 adalah ini Ibu, ya, tidak ada asisten, langsung eksekusi, simpan. Ini juga sama, 2 JTM diisi sampai hari Sabtu, sama langkahnya, tidak ada asisten. Ini satu-satu. Ini 3 JTM sama teman.
Terus ini hari Sabtu itu praktik sholat, kita pilih tematik. Kemudian ruangannya masjid, gurunya pilih simpan. Habis sholat, habis istirahat, kita buat JTM tematik, kemudian ruangan kelas, kemudian pilih guru, simpan. Sudah selesai. Kemudian ini kelompok kelas B1, kita pindah ke B2. Nah, sama seperti tadi, setelah kita tentukan kelas maka kita pilih modelnya, atur model ini sama, kemudian kita isi. Nah, ini kelasnya sama, 3 JTM hari Senin, tematik, ruang kelas, pilih gurunya yang belum ini tadi ya, isi. Kemudian berikutnya 2 JTM habis istirahat, ruang kelas, pilih guru, simpan. Ini masuk ruangan, pilih guru, oke, simpan. Alhamdulillah pengisian jadwal guru, pengisian JTM guru sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kembali ke login kepala madrasah di suite. Nah, ini pacet ini. Kemudian pilih ke ini, pilih PTK, tapi sekali lagi statusnya adalah sebagai kepala madrasah. Nah, ini kita menentukan setting jam. Ini kita klik data, ini kan sudah hijau, berarti sudah benar pengisiannya. Ini juga sudah diisi. Maka berikutnya adalah data jam kerja GTK. Nah, data jam kerja GTK ini masih merah, berarti kita kembali ke login sebagai lembaga. Berarti pilih madrasah ini, pilih madrasah. Kita pilih ke jadwal, kemudian untuk menuju ke setting jam kerja. Di sini di bawah kalender akademik ada menu lihat jam kerja. Kita setting jam kerjanya sekarang. Ini pengaturan jam kerja di sini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau liburnya Minggu ya berarti nyeting Senin sampai Sabtu. Kalau liburnya Jumat, karena madrasah ada yang libur hari Jumat, maka settingnya Sabtu sampai Kamis. Kita setting karena RA ini adalah liburnya hari Minggu, maka settingannya adalah Senin sampai Sabtu. Kita setting. Ini diklik tanda plus ini, tanda tambah ini, klik pengaturan jam kerja. Nah, pengaturannya itu sebagai berikut. Ketentuan umumnya, ketentuan umum adalah lama jam kerja per minggu adalah 37,5 jam atau 37 jam 30 menit. Maka diatur sebagai berikut. Ini jam reguler, namanya kerja jam reguler sama. Kalau kita masuk pukul 7, kita pulang pukul 14.30, insya Allah aman. Artinya di total sudah memenuhi ketentuan minimal, yaitu 37 jam 30 menit. Maka kita isi gitu semua, Rabu sampai Sabtu. Jumat juga sama. Kemudian Minggu libur, ini Selasa juga sama, kita isi. Nah, ini pulangnya 14.30. Nah, ini hari Kamis, kemudian hari Sabtu juga sama 30 pulangnya. Kalau di beberapa madrasah, hari Sabtu itu pulang pukul 15, tapi masuknya itu biasanya kalau pulang pukul 15, maka masuknya adalah pukul 07.30. Karena kita masuk pukul 7, maka pulangnya itu 14.30. Dan ini insya Allah sudah memenuhi ketentuan minimal
masuk jam kerja, terutama bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik, yang nanti itu terkait dengan pencairan TPG, tunjangan profesi guru, maka harus memenuhi ketentuan masuk 37 jam 30 menit, dan ini setting ini insya Allah sudah memenuhi syarat itu. Tapi bagi guru yang belum bersertifikat pendidik, ya tergantung kebijakan kepala madrasah atau kepala daerah masing-masing mau dipulangkan jam berapa, yang monggo ya silahkan. Tetapi untuk sekali lagi guru yang sudah bersertifikat pendidik maka harus memenuhi ketentuan lama kerja, yaitu 37 jam 30 menit. Kalau sudah kita setting sepanjang ini, maka langsung kita simpan, klik. Nah, sudah kita simpan, sudah selesai, maka kita kembali ke settingan login PTK kepala. Nah, ini masuk ke sini, dicek apakah settingan jam kerjanya sudah benar atau belum. Kalau sudah benar berarti berwarna hijau, kalau merah berarti belum benar. Nah, kita tunggu. Kita tunggu karena ini. Nah, sudah benar. Ini sudah benar. Data guru sudah hijau berarti sudah benar. Data staf sudah benar. Data jam kerja berarti sudah hijau berarti sudah benar. Sah secara simpatika. Maka kalau sudah begini, lewat akun kepala, bukan akun lembaga lah ya, akun kepala, kita ajukan verbal ke admin simpatika kantor Kemenak Kabupaten Kota masing-masing. Ajukan verbal. Nah, ini PTK sekolah asal telah berhasil disimpan. Cetak. Oke. Cetak. Ntar. Masih loading, tunggu sebentar. Nah, ini sebelum kita cetak ke printernya, maka harus kita simpan lembar S25A ini. Karena ini nanti sewaktu-waktu dibutuhkan, kita tinggal mencetak di format PDF, jadi bukan dari sistemnya. Kita ini klik save as, simpan sebagai PDF untuk kita dokumentasikan di komputer atau laptop kita. Save as, kita menuju ke simpanan yang akan kita tuju mana gitu. Nah, ini tahun ajaran 2020-2021 kita masuk ke simpatika, kita masuk ke semester genap. Ini ada kita lembar S25A. Nah, itu kita simpan. Sudah berhasil kita simpan. Nah, setelah itu kita cetak normal, cetak di sini. Nah, cetak, klik ini tuh, cetak ini, nah, rampung. Nah, cetak. Ini kita cetak 2, 3 tidak apa-apa. 2 aja lah, 2 aja, 2 cetak. Cetak 2. Cetak. Dan ini pakai printer seri ini ya, bukan promosi ini. Karena ini printer ini yang paling menurut saya, entah menurut Anda atau yang lain, ini paling printer yang paling perawatannya mudah, kemudian hasilnya cukup bagus. Ini sambil menunggu itu kita cek nanti. Nah, ini yang penting itu JTM masing-masing guru harus sudah punya ya, JTM. Ini semuanya JTM 36, ada 5 guru. Kemudian mengampunya ini memenuhi syarat. Kelas jumlah ampuh siswanya. Kemudian rasionya ini berarti rasio standarnya ini rasio standarnya
Ini 1 di depan 15, ini sudah 1 16, berarti memenuhi syarat sah ini. Sah. Terus kalau sudah nanti seluruh guru membubuhkan tanda tangan di sini. Di sini seluruh guru membubuhkan tanda sini, nanti ini tanda tangan kepala stempel. Kemudian ini yang staf juga sama, membubuhkan paraf di sini, kemudian kepala sekolah tanda tangan di sini, paraf di sini dan stempel. Kepala sekolah itu paraf ya. Yang tanda tangan yang ini, yang lembar pertama ini. Kalau yang lampiran ini adalah cukup paraf. Ya, kepala sekolah tanda tangan di halaman ini. Ini yang penting lagi, kode ini, kode ajuan verbal itu biasanya masing-masing admin kabupaten kota itu ada yang cukup mengajukan ini, dikirim via Google List, itu Google, mengisi di Google atau dikirim lewat WA. Ada yang lembar ini dikirim, ada juga yang cukup mengajukan ini dulu. Nah, terus lembar S25A yang asli dikirim kemudian berbarengan dengan verbal lembar S29. Tapi prinsipnya sama, itu prinsipnya sama, adalah verbal S25. Begitu. Demikian cara mengerjakan S25A sampai cetak. Sudah kita praktikkan bersama. Mudah-mudahan tutorial ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, para admin madrasah khususnya RA, dan ke depan madrasah semakin jaya, semakin diminati masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.